Kalau Anda merasa terganggu dengan channelnya Kiai Haji Nur Ihya, kenapa Anda harus menuntut untuk ditutup? Kenapa Anda tidak bikin channel sendiri untuk mengcounter apa saja yang disampaikan oleh Kiai Haji Nur Ihya? TV Al-Waha, Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan sejuk Buniwah Kerajaan Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, inilah channel TV Al-Waha, Hot Inspiration. Kembali bersama saya, Bahril Ulum, dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, ada request dari komentar yang sedulur TV Al-Waha, para subscriber TV Al-Waha yang memberikan request kepada saya untuk membahas tentang Kiai Haji Nur Ihya yang dipersekusi oleh aliansi pembela ulama katanya, dan Himasal, Himpunan Santri Lirboyo. Jujur, sebenarnya saya sangat ingin membahas, tapi saya tidak ingin terburu-buru sedulur TV Al-Waha. Saya tidak ingin terburu-buru, karena apa? Saya ingin melihat semuanya dulu. Tetapi, saya kali ini pengen mengupas tentang apa yang terjadi dengan Kiai Haji Nur Ihya. Sampai-sampai, ini saya pengen santai aja sedulur TV Al-Waha ketika melihat mereka-mereka yang mengaku sebagai santri-santri dari Lirboyo. Sepertinya kok pesantren menjadi sebuah lembaga yang paling benar di dunia ini, sehingga tidak boleh ada seorang pun yang mengkritiknya. Tidak boleh ada seorang yang mengkritisi apapun yang ada di pesantren. Itu bagi saya adalah sebuah kesombongan. Kalau pesantren tidak boleh dikritik, maka pesantren itu telah menjadi sebuah lembaga yang penuh dengan arogansi. Karena apa? Tidak mencontoh kepada Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Tidak mengejawantahkan, tidak merealisasikan apa yang didawuhkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, apa yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad dan para sahabat-sahabatnya. Nabi Muhammad adalah seorang Rasul mulia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau setiap perkataan perbuatannya selalu in huwa illa wahyu yuha. Quran menjelaskan semacam itu, bahwa setiap sesuatu apa yang dilakukan, yang diucapkan oleh Rasulullah itu berdasarkan dari wahyu. Namun suatu ketika Rasulullah itu memberikan kebebasan kepada sahabatnya, bahwa para sahabat suatu ketika pada saat-saat tertentu apabila apa yang diucapkan oleh Rasulullah itu tidak sesuai dengan pandangan para sahabat bertanya, "Ya Rasul, apakah ini wahyu dari Allah atau pendapatmu?" Ketika Rasulullah, "Ini hanya pendapatku," maka kemudian para sahabat memberikan pendapatnya masing-masing. Ada yang mengkritik, ada yang memberikan masukan. Itu Rasulullah. Bahkan kemudian Sayyidina Umar ibn al-Khattab, sahabatnya, salah satu dari Khulafaur Rasyidin, beliau menyampaikan kepada para sahabat-sahabat lainnya, meminta agar dirinya dikritik. "Tunjukkan kepadaku apa yang tidak baik dari diriku," kata Sayyidina Umar bin Khattab. Lah, pesantren ketika ada orang yang kritik terus marah, berarti itu kan tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Kan begitu. Nah, sedulur TV Al-Waha, berbicara soal kritik-mengkritik pesantren ini, saya dulu tahun 90 itu sudah mengkritik pesantren ketika saya baru pertama kali masuk di pesantren. Ini sekedar cerita saja, cerita masa lalu. Dulu saya lepas dari Madrasah Sanawiyah atau setingkat SMP,
Saya itu dibawa oleh bapak saya ke Pondok Pesantren Al Syariah Kalibeber Wonosobo. Tahu-tahu saja saya sudah didaftarkan di sana di SMA Tahasus Al-Quran, itu sekitar tahun 89. Tahun 89 saya dibawa ke sana. Begitu sampai di sana, saya melihat itu pondok pesantren bagus. Di sebelah kiri masjid, sebelah utara, depan halamannya, itu ada gedung lantai 3, itu ternyata asrama putri. Nah, di asrama putri itu, di atasnya ada plang bertuliskan Gedung Institut Ilmu Al-Quran. Wah, saya tahunya ini gedung IIQ, Institut Ilmu Al-Quran. Karena pada saat itu, Institut Ilmu Al-Quran baru didirikan oleh Hadratus Syekh Mbah Kiai Haji Muntaha Al-Hafidh, pengasuh pondok pesantrennya ketika itu. Nah, kemudian saya dibawa oleh bapak saya ke sebuah gedung dengan plang namanya Gedung SMA Tahasus Al-Quran. Itu awalnya lapangan bola. Nah, begitu saya selesai diperlihatkan, itu nama kamu ada di situ. Saya merasa bangga studi TV Al-Waha. Wah, ini saya lihat kelasnya itu keren. Karena apa? Kursinya itu zaman dulu tahun 89 pakai kursi lipat yang ada mejanya gitu, pakai kursi lipat. Itu kan keren itu tahun 89. Nah, ini saya pikir, oh ini gedung SMA-nya seperti ini, bagus banget ini, kursinya aja pakai kursi lipat gitu kan. Saya senang di situ. Begitu sampai di situ, oh ternyata saya sekolahnya di sini. Saya nggak tahu tahu aja tuh nama kamu sudah ada di situ, sudah didaftarin sama bapak saya ketika itu. Nah, malamnya saya diajak sowan kepada Mbah Kiai Haji Muntaha Al-Hafidh. Saya dititipkan oleh bapak saya kepada Mbah Kiai Haji Muntaha secara langsung. Dititipkan oleh beliau. Ketika saya dititipkan kepada Mbah Kiai Haji Muntaha Al-Hafidh itu, yang nggak ada ngesot, nggak ada apa, biasa saja kita bertamu kepada beliau yang pengasuh pondok pesantren besar. Nah, kemudian beberapa bulan setelah berjalannya proses pendidikan itu, ada sebuah kalender baru. Pondok pesantren membuat sebuah kalender. Begitu kita semuanya dapat itu, semua murid SMA Tahasus Al-Quran dan semua santri itu mendapatkan kalender tersebut. Begitu saya lihat kalendernya, di halaman pertama ada masjid, gambar masjid, disebut sebagai Masjid IIQ. Ternyata itu adalah masjid buatan dari Yayasan Amal Muslim Pancasila, YAMPC, yang waktu itu pada saat Orde Baru 89 Studio TV Al-Waha. Nah, kemudian saya buka di halaman kedua, ada foto asrama putri yang ada plangnya Gedung IIQ, Institut Ilmu Al-Quran. Di bawahnya ditulis Gedung Institut Ilmu Al-Quran, padahal itu adalah asrama putri. Nah, kemudian gedung SMA ya itu juga ditaruh di halaman itu, Pak, di lembar berikutnya di kalender itu. Gedung SMA Tahasus Al-Quran. Saya senang itu dapat kalendernya. Nah, tetapi setelah beberapa waktu kemudian, gedung SMA Tahasus Al-Quran yang saya tempati, yang saya lagi asik-asiknya sekolah SMA tapi serasa menjadi mahasiswa ketika itu, kayak mahasiswa lah, kursinya satu-satu pakai kursi lipat, luar biasa, senang banget. Nggak sampai satu semester itu ternyata saya mengetahui bahwa gedung itu bukan gedung milik SMA. Asrama Putri juga bukan gedung Institut Al-Quran. Tapi kok dibikin di kalender. Saya berpikir, ini sih namanya penipuan. Ini penipuan terhadap banyak orang. Asrama Putri ditulis Gedung Institut Ilmu Al-Quran. Kan begitu. Akhirnya saya melakukan protes, dan ditambah lagi kemudian kita yang lagi asik-asiknya sekolah di gedung elit kayak begitu, serasa mahasiswa, disuruh dipindahkan ke sebuah gedung yang mendadak bikin. Ya ala kadernya itu. Dengan kursi kayu, meja kayu, dan sebagainya yang sangat-sangat sederhana. Nggak diplester ruangannya, masih terlihat bata-batanya. Saya merasa ditipu di situ. Ini sih namanya penipuan ini. Jauh-jauh saya dari Tegal sampai Wonosobo, di sini saya ditipu. Nah, setelah kita pindah gedung itu, saya mengetahui bahwa ternyata
sekolah SMA Tahfiz Al-Quran itu, ya apalagi terakreditasi A, kelas 3 saja belum ada. Saya angkatan kedua. Saya angkatan kedua. Masuk, jadi saya kelas 1, kelas 2, belum ada kelas 3-nya. Saya suatu ketika di jalan saya kayak ceramah di depan teman-teman. Saya bilang sama teman-teman, kalian tahu nggak statusnya SMA Tahfiz Al-Quran itu apa? Itu teman-teman saya bingung jawabnya. Statusnya apa? Tahu nggak statusnya? Saya bilang, status SMA Tahfiz Al-Quran adalah terdengar. Belum terakui atau diakui atau disamakan, apalagi akreditasi A. Baru statusnya terdengar. Nah, ketika saya bilang kayak begitu di hadapan teman-teman, itu ada abdi dalamnya Mbah Muntaha mendengar. Akhirnya habis sholat Jumat, saya dipanggil oleh abdi dalamnya, waktu itu Abu Qorib Al-Hafidh. Saya disuruh menghadap kepada si Mbah Muntaha bersama teman-teman yang saya ceramai. Akhirnya saya dibawa ke ruangannya Mbah Muntaha di lantai 3, kalau nggak salah di lantai 3, ya benar, di lantai 3 beliau. Di lantai 3 saya naik ke sana. Di situ saya dijelaskan oleh Mbah Mun bahwa tentang kalender itu adalah tanpa sepengetahuan dirinya dan akan segera ditarik dari peredaran. Dan nyatanya Mbah Mun itu sangat menerima kritikan dari saya. Pada saat itu saya sendirian, mengkritik pesantren, sehingga akhirnya kalender yang sudah kadung dicetak lebih dari 5.000 eksemplar itu hanya ditarik dari peredaran. Sampai kemudian kepala sekolahnya Pak Cahyo Sukmana waktu itu pernah bilang kepada saya, gara-gara kamu itu, Bahril, akhirnya sekolah mempercepat upaya untuk akreditasi. Malah kepala sekolahnya berterima kasih hanya kepada saya. Kalau nggak ada orang seperti kamu, ini kita belum memikirkan akreditasi. Tapi karena kamu berani bersuara kayak begitu, pada saat itu saya bilang, saya bikin puisi, saya tempel di mading. Judulnya apa, saudara? Judulnya Pelajaran Menipu Orang. Saya tulis panjang puisinya. Saya tempelkan di majalah dinding sekolah. Pelajaran Menipu Orang. Judulnya kayak begitu. Nah, itu puisi itu menghentak semua guru, menghentak kepala sekolah. Sampai akhirnya pihak sekolah, pihak yayasan berusaha secepat mungkin untuk melakukan akreditasi. Dan singkat cerita, kepala sekolah Pak Cahyono itu mengatakan kepada saya, kalau nggak ada orang seperti kamu yang berani ngomong, mungkin kita belum memikirkan akreditasi. Karena baru berdiri memang. Karena pada saat itu saya masuk kelas 1, belum ada kelas 3-nya. Jadi begitu. Kenapa pesantren itu anti kritik? Bukankah kritik itu kritik yang membangun, bisa mempercepat langkah pesantren itu untuk menuju lebih baik? Kalau pesantren anti kritik, kenapa Rasulullah tidak anti kritik? Bahkan sahabat Umar bin Khattab minta dikritik. Nah, dulu tipe Al-Waha. Kita lanjutkan tentang Kiai Haji Nur Yahya. Lirboyo kemarin hanya gegara Trans 7 membuat sebuah narasi yang kalau kita perhatikan dengan jujur, dengan objektif, Trans 7 itu, mohon maaf, saya tidak sedang mendukung atau membela Trans 7. Trans 7 hanya membuat sebuah narasi. Ada santrinya ngesot, terus kiainya dicium-cium dapat amplop. Itu kan sedang berbicara masalah fakta, bukan sedang menghina, menghujat, marah. Lah ini Kiai Haji Nur Yahya sedang menjelaskan fakta-fakta yang terjadi. Saya tidak ingin membahas apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Nur Yahya dalam hal ini. Lah kemudian marah, menuntut Kiai Haji Nur Yahya untuk menutup akun YouTube-nya, untuk menutup channel YouTube-nya secara permanen, menghapus semua video-videonya. Ini kan arogansi. Ketika yang menuntut itu mengatasnamakan sebagai pembela ulama dan kiai. Sementara Kiai Haji Nur Yahya itu hanya memberikan fakta, data, dan analisa. Tidak sedang menghina Lirboyo.
tidak sedang menghina kiai-kiai Lirboyo, tidak sedang menghina pesantren Lirboyo. Kok mereka yang mengatasnamakan sebagai pembela ulama dan kiai habaib, serta yang menjadi himpunan santri Lirboyo, itu menuntut supaya Kiai Haji Nur Ihya menutup channelnya, bahkan mempersekusi tidak sekali dua kali. Ini kan kesombongan. Lah lantas di mana yang merasa terhina itu kemudian di mana? Lantas di mana kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah? Orang mengkritik, disalahkan. Kiai Haji Nur Ihya tidak sedang menghujat. Beliau bukan seorang penghujat. Beliau bukan seorang penghina. Kalau Rizik Syihab, kita lihat, dia tidak sedang mengkritik pemerintah. Coba, bedakan antara narasi yang disampaikan oleh Kiai Haji Nur Ihya dan Rizik Syihab. Kalau Rizik Syihab kan bilangnya istananya istana iblis, presidennya goblok. Sudah gitu menteri agamanya semuanya tolong dan lain sebagainya, digoblok-goblokin, dianjing-anjingin, diiblis-iblisin, istananya istana Dajjal. Ini bukan kritik, ini penghinaan. Gus Dur buta mata, buta hati, itu bukan kritik, itu penghinaan. Nah, ketika ada kiai-kiai Nusantara yang dibegitukan, kok ini yang mengaku pembela ulama dan kiai nggak ada suaranya? Kemana Anda? Mohon maaf, saya tidak sedang mengkritik Anda, tapi saya hanya bertanya, kemana Anda? Ketika ada kiai yang saat menjadi wakil presiden dibilang babi, Anda diam. Kalian semuanya diam. Di mana? Di mana eksistensi sebagai pembela kiai dan ulama, para habaib? Di mana? Jujur aja. Saya sangat mendukung Kiai Haji Nur Ihya. Kalau Kiai Haji Nur Ihya disuruh minta untuk menghapus channel YouTube-nya, saya akan berkata, kau hapus dulu itu channelnya Rizik Syihab. Kau hapus dulu itu kata-katanya Rizik Syihab di semua channel yang ada. Bukankah itu penghinaan-penghinaan yang lebih kejam daripada Kiai Haji Nur Ihya yang tidak sedang menghina Pondok Pesantren Lirboyo beserta kiai-kiainya? Jadi, apa yang dilakukan oleh alumni santri Lirboyo dan tim pembela kiai katanya itu, yang menuntut Kiai Haji Nur Ihya untuk mengklarifikasi, dan Kiai Haji Nur Ihya kan sudah berkali-kali memberikan klarifikasi sebagai bentuk tanggung jawab atas apa yang disampaikannya. Beliau tidak merasa paling benar ketika dikritik. Bukan berarti beliau itu merasa kalah, ketakutan, tapi beliau legowo. Disuruh klarifikasi, ya klarifikasi. Tetapi apa yang terjadi? Mereka tetap menuntut agar Kiai Haji Nur Ihya itu menutup channelnya. Apa hak Anda? Itu adalah tindakan-tindakan orang yang bodoh. Jadi logika sederhananya begini, sedulur santri Lirboyo ya. Mohon maaf, saya sedang tidak melecehkan. Kalau ada dua garis sama-sama panjangnya 1 meter. Nah, garis A panjangnya 100 cm. Garis B panjangnya juga 100 cm. Kemudian yang satu itu panjang. Garis A menjadi panjang, dipanjangkan menjadi 150 cm. Garis B menjadi hanya 100 cm. Lebih panjang garis A. Sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya supaya garis B lebih panjang daripada garis A? Garis A 150 cm, garis B 100 cm. Bagaimana caranya supaya garis B yang 100 cm bisa lebih panjang daripada garis A? Kalau Anda berpikir
bahwa untuk membuat garis B lebih panjang itu dengan cara menghapus garis A 1 meter atau 100 cm supaya panjangnya hanya 50 cm, itu adalah tindakan bodoh. Kenapa? Itu adalah bodoh. Kebodohan karena apa? Yang dipikirkan garis A yang panjangnya 150 cm, bukan garis B yang 100 cm. Harusnya kan yang 100 cm itu dipanjangin menjadi 2 meter. Jadi dia lebih panjang dari garis A. Lah begitu pula ini logika tentang channelnya Kiai Haji Nur Ihya. Kalau Anda merasa terganggu dengan channelnya Kiai Haji Nur Ihya, kenapa Anda harus menuntut untuk ditutup? Kenapa Anda tidak bikin channel sendiri untuk mengcounter apa saja yang disampaikan oleh Kiai Haji Nur Ihya? Dan bikin channel itu lebih baik lagi daripada channelnya Kiai Haji Nur Ihya. Kan begitu harusnya, bro. Ya. Jadi kalau Anda berpikir bahwa tuntutan Anda untuk menutup channelnya Kiai Haji Nur Ihya itu adalah tuntutan bodoh. Saya Bahril Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.